Nama saya Ishak sebagai Kepala Badan Kemitraan Inovasi dan Kewirausahaan atau BKIA Universitas Galuh, dan sebelah saya Andi Rustandi sebagai Sekretaris Badan Kemitraan Inovasi dan Kewirausahaan, dalam bahasa Inggris Directorate of Partnership, Innovation and Entrepreneurship. Badan ini memang merupakan pengembangan dari bentuk institusi yang lalu, yakni kantor kerjasama. Karena tuntutan-tuntutan kinerja yang tinggi untuk mengenalkan Universitas Galuh dan menerjemahkan program pemerintah untuk pendidikan perguruan tinggi, maka Badan Kemitraan Inovasi dan Kewirausahaan ini didirikan, dan itu dilakukan pada tanggal 1 September 2021. Spirit pendirian badan ini merupakan proses, kalau dalam bahasa Inggris globalization, atau mengenalkan nilai-nilai lokal di dunia global, ke arah global atau tingkat global, yakni tentang nilai-nilai kegaluhan, untuk menjadikan Universitas Galuh sebagai agent of change serta pengembang peradaban di bidang Tridharma perguruan tinggi, dan BKIA sekaligus menjadi motor atau fasilitator kepada stakeholder dengan basis entrepreneur dan kearifan lokal. Hal-hal inilah yang membuat Unigal sekarang makin terpercaya, dan publik telah memberikan kepercayaan lebih daripada dulu ya, meskipun dari dulu sudah banyak mahasiswa dari daerah sekitar Ciamis. Sekarang sudah banyak dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, luar Jawa, dan sekaligus tadi mitra luar negeri. Bentuk-bentuk kegiatan yang sekarang ini berkembang, teman saya, sekretaris saya Pak Andi Rustandi bisa menjelaskan kegiatan-kegiatan yang sangat bervariasi yang membuat banyak mahasiswa asing tertarik Universitas Galuh, dan bagi Universitas Galuh juga menjadi pendorong peningkatan mutu akademiknya. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Ishak. Untuk program sendiri dari PKIK ini, karena memang kita baru berdiri Pak ya, sebetulnya kegiatannya sudah lama sekali kita lakukan ketika masih bentuk kantor kerjasama. Hal ini didasarkan pada kegiatan-kegiatan yang sudah banyak kita lakukan dengan perguruan tinggi luar negeri, dan kegiatan-kegiatannya memang sudah banyak juga. Ada beberapa perguruan tinggi yang sekarang sedang berjalan dalam kegiatan international credit transfer ya, dari Thailand Hwa Cheu Calon Rakit University, kemudian dari UTHM Malaysia, kemudian dari Filipina STI West Negros University. Ketiga universitas itu sekarang sedang menjalin program transfer kredit ke kita, baik inbound atau outbound. Yang disebut inbound itu mendatangkan mahasiswa luar negeri dari STI West Negros University, kemudian UTHM Malaysia, kemudian juga dari Thailand datang ke kita. Kemudian yang outbound itu mengirim mahasiswa dari Universitas Galuh ke luar negeri yang ketiga-tiganya universitas tersebut dimasuki. Ada beberapa mahasiswa yang sekarang tinggal yang belajar di Universitas Galuh, ada sekitar 15 mahasiswa dari Malaysia dan Filipina. Ya, kemudian juga ada sekitar 32 mahasiswa yang belajar di Malaysia dan Filipina, terutama di universitas itu. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program-program kerjasama atau MOU yang kita lakukan semenjak tahun 2011. Universitas Galuh dengan spirit culture and conservation telah merintis berbagai event berbasis budaya, termasuk ketika beberapa tahun yang lalu Universitas Galuh menyelenggarakan Disnatalis. Universitas Galuh mengundang juga para Raja Nusantara, dan di Unigal juga Universitas Galuh ini ketika itu terjadi suatu Memorandum of Understanding atau kesepakatan Raja dan Nusantara berkomit bahwa kegaluhan diantaranya merupakan nilai-nilai luhur yang harus dipertahankan. Dengan tentu saja di saat yang sama kita menjalin sebuah kesatuan dalam berpikir untuk ke depan. Bagaimana kita menyiapkan
negara ini, terutama Indonesia atau Nusantara ini menjadi leading sector di dunia ini. Dan sekarang ini terbukti kita mulai memperkenalkan budaya-budaya kegaluhan melalui perkuliahan mata kuliah kegaluhan ini kepada seluruh mahasiswa, dan itu wajib. Sekaligus mahasiswa internasional yang dari luar negeri juga dikenalkan mata kuliah kegaluhan serta bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Ke depan bahwa kita akan segera merapat ke Leiden dengan cara kita sedang menyiapkan sumber daya di program studi terkait, terutama program di sejarah. Sudah dirintis beberapa asal usul atau nilai-nilai yang memang sedang kita gali terkait dengan nilai luhur tersebut yang memang masih banyak tersimpan di Leiden. Tetapi dengan mata kuliah kegaluhan ini, mahasiswa sudah mulai dikenalkan nilai-nilai kegaluhan dari nenek moyang kita yang ternyata itu sangat universal. Dan negara maju pun sebenarnya sudah menggarisbawahi, meng-highlight tentang nilai-nilai kegaluhan ini secara universal, dan ini mengandung nilai keumatan. Dalam waktu dekat, program studi sejarah terutama harus bisa mengakses kerjasama dengan Leiden dalam hal menggali nilai-nilai kegaluhan tersebut. Kami di BKIK ini sedang membuat satu strategi program untuk pengenalan bahasa lokal terhadap mahasiswa-mahasiswa asing. Tapi juga di saat yang sama kami sudah melakukan kerjasama dengan Badan Bahasa di Jakarta, dan sudah ada MOU-nya ya Pak Ali ya, akan melakukan riset bersama kaitan dengan muatan bahasa Sunda dalam bahasa Indonesia dan juga kaitan dengan bahasa Melayu. Tapak tilas dari Kerajaan Galuh pada waktu itu, sehingga kelihatan bahwa bahasa Sunda ini memiliki universalitas yang tinggi. Kalau kita kenalkan ke mitra luar negeri, mereka itu sangat tertarik. Seperti tamu dari Thailand misalnya, ketika mereka dijelaskan tentang pernik-pernik budaya termasuk bahasa Sunda ya, di dalam hal misalnya kesopanan, mereka sangat appreciate dan tertarik dengan keunikan bahasa Sunda. Ada sebuah nilai yang kalau harus saya katakan memang luhur. Satu, yang kedua universal, dan hal yang sangat bisa kita ikuti sebagai unsur pembentukan moral dan watak. Dan yang paling penting dalam era modern ini adalah sebuah komitmen bernegara, dan diantaranya juga sifat kegotong royongan. Selain memang bahwa kegaluhan ini memberikan satu edukasi kepada manusia untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya yang saya lihat sangat lengkap lah begitu. Kita bisa maknai bahwa nenek moyang kita melihat fenomena Gunung Sawal ini ada satu pembelajaran bagaimana sumber air, sumber kehidupan. Mungkin di tempat lain sudah tidak lagi original, tidak lagi utuh. Tetapi alhamdulillah sampai hari ini saya menyaksikan sendiri Gunung Sawal masih merupakan satu perlindungan alam yang masih utuh, dan itu merupakan model bagaimana pembelajaran orang Sunda terhadap anak cucunya yang sampai hari terjadi. Bayangkan kalau Gunung Sawal ini sudah terganggu, air dari Gunung Sawal ini kan mengairi ke Jawa Tengah, ke Cilacap dan sekitarnya, ke Bumen. Dan ini merupakan satu contoh bagaimana konservasi ini menjadi edukasi bukan hanya orang Ciamis, tetapi juga untuk seluruh umat lah barangkali. Kami dari Tas Galuh melalui kantor BKIK memberikan satu ucapan selamat bergabung dengan kami untuk berbuat baik berdasarkan kemanusiaan dan kemaslahatan manusia. Marilah kita cintai budaya kita dan mari kita lakukan konservasi kita. Sampurasun. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.